Saya ingin memaparkan mengenai my dream, my adventure. Apa itu saya punya dream dan bagaimana perjalanan hidup saya sampai sekarang saat ini. Oke, di sini saya akan introduction mengenai saya. Saya adalah status menikah dengan 2 anak laki-laki, di mana saya sangat merasa diberkati karena dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Saya seorang dreamer yang memiliki kemampuan eksekusi, dan saya juga salah satu yang antusias masalah teknologi ataupun gadget. Saya akan sampaikan mengenai mimpi yang besar, mulai dari yang kecil dan kita start saat ini. Professional journey saya dimulai tahun 1991, di mana saya bekerja di Bank Pengembangan Nasional sebagai seorang teller, dipromosikan menjadi clearingman, kemudian menjadi admin kredit, dan terakhir sebagai account officer. Tahun 93, saya berkesempatan untuk bekerja di PT Bank Tiara Asia, dimulai dari account officer, dan terakhir posisi saya adalah sebagai sub branch manager. Kemudian pada tahun 93 sampai dengan 95, saya bergabung dengan PT Wiguna Puri Sejahtera, adalah sole distributor dari distribution company electrical, merek Allen Bradley dan Spark-Renshaw. Setelah ini saya pindah kuadran, saya menjadi seorang entrepreneur, sekaligus sebagai seorang CEO. Namun jangan bayangkan sebuah CEO yang besar. Saya CEO sebuah usaha dengan kios 2x2 dengan modal 10 juta dan juga dengan 2 karyawan. Di sini saya akan memaparkan bagaimana 4 pilar leadership dari Franklin Covey dalam bentuk narasi perjalanan karir saya dan juga bisnis saya sendiri. Jadi 96, 95 saya mulai membuka usaha sebuah kios, di mana di sini saya mulai merasakan dengan bekal saya sebagai seorang bankir. Pada awalnya saya begitu yakin bahwa apa ilmu yang saya dapatkan sebagai seorang inspire trust untuk mendapatkan kepercayaan dari karyawannya susah. Saya hanya sebuah kios dan saya menginterview karyawan. Tidak banyak karyawan yang mau melamar di tempat saya. Karena begitu mereka tahu hanya sebuah kios dan mereka mengundurkan diri. Jadi saya harus berjuang bagaimana merebut kepercayaan daripada aplikan sebagai pelamar. Kedua, juga untuk mendapatkan kepercayaan daripada supplier. Di mana pada saat kita mulai, mereka tidak percaya. Mereka minta cash. Sedangkan modal atau capital yang saya punya hanya 10 juta. Bahkan untuk sewa kios pun saya harus cicil selama 6 bulan. Apalagi kepercayaan dari pihak bank. Dengan usaha yang kecil, tidak mungkin bank akan berminat untuk membiayai kami semuanya. Ternyata dibutuhkan juga multi talent pada saat di mana saya harus menderita kerugian dari bulan ke bulan. Jadi tidak mudah. Harus membangun SOP. Secara bersamaan saya juga harus membangun manajemen information system lewat ERP yang saya mau bangun. Kelihatannya mudah tapi tidak mudah. Tapi pelan-pelan kami bangun sehingga tahun 96 saya diberikan kesempatan sebagai distributor dari Schneider Electric, sebagai distributor dari automation dan industrial product. Tahun 97 kita membuka PT baru, PT Mitra Cipta Hadrindo, di mana kita sebagai distributor untuk General Electric, barang-barang General Electric dari Schneider Indonesia juga, dan juga saat ini berkembang menjadi menjual barang-barang cleaning equipment seperti Karcher dan juga barang-barang safety. Kemudian tahun 99 saya membuka lagi PT Graha Anugrah Electrido, di mana core-nya adalah building dan industrial solution. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk membangun suatu usaha memang tidak mudah. Namun saya juga dihantam musibah tahun 98 di mana terjadi kerusuhan. Dan pada saat itu semua barang yang saya miliki semua ludes dijarah oleh penjara. Sedangkan pada saat itu saya masih memiliki hutang kepada supplier yang belum dibayar. Nah, disinilah mungkin 4 pilar itu sangat bermanfaat dalam mempraktekkan keseharian. Saya mulai membangun trust daripada karyawan, supplier, customer, bahwa kami masih mau eksis. Untuk ke karyawan aja pun susah. Karena karyawan itu merasa ragu bahwa
company ini akan terus berjalan setelah penjarahan itu sendiri. Pelan-pelan saya yakinkan bahwa kita semua akan mampu melalui ini semua. Tapi saya membutuhkan semangat dan kerja keras secara tim supaya kita bisa membangun mimpi kita. Demikian pun customer. Customer merasa bahwa tidak merasa ada harapan bahwa company ini sebentar lagi gulung tikar, apalagi supplier. Tapi pelan-pelan saya sampaikan hal tersebut dan mereka mulai percaya. Pada saat mereka mulai percaya, saya membangun visi saya. Saya sampaikan kepada mereka, saya ingin menjadi 5 besar dalam bentuk 5 tahun. Ini pun mendapat pertentangan dari karyawan saya karena mereka merasa itu impossible. Kita baru mengalami penjarahan dan mimpi kita terlalu tinggi untuk menjadi 5 besar dalam bentuk 5 tahun. Saya sampaikan bahwa kita ingin menjadi distributor, perusahaan distributor dari multinational company, berbagai brand. Yang mana brand tersebut harus top 3 di market. Tentu saja tidak mudah. Nah, di sini tantangan berikutnya, saya harus mengeksekut apa yang menjadi strategi saya. Kemudian saya akan turun ke masing-masing supplier saya, ke vendor saya. Saya bukan menunggu, saya menggedor pintu mereka untuk minta jadi distributor. Setiap penolakan dan penolakan banyak mempertanyakan. Karena mereka merasa bahwa kami tidak siap. Tapi puji Tuhan, satu persatu mereka mulai percaya dan saya mendapatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan multinational company sebagai distributor. Saya buktikan kepada karyawan bahwa kita bisa berhasil mendapatkan kepercayaan dari prinsipal tersebut. Namun saat itu sudah mulai membesar, masalah muncul kembali. Kita membutuhkan dana yang tidak kecil. Sebagai sebuah perusahaan distribusi, membutuhkan capital yang besar. Dan saya buktikan pula kepada karyawan kami semuanya, kami gedor bank-bank yang saya kenal untuk meminta pinjaman. Saya bilang saya mau ekspansi, tapi saya terbatas. Puji Tuhan, satu persatu bank juga mempercayai kita semuanya. Nah, makanya kita mengolah database yang kita punya. Saya bentuk tim internal sales, di mana disebut dengan sales support. Tujuannya adalah kita melakukan serangan udara. Mereka akan melakukan telemarketing, mereka melakukan email, mereka blast semua database yang kita punya untuk mendapatkan customer. Di sisi lain kita punya juga outside sales, di mana sales tersebut kita mapping berdasarkan segmentasi pasar, ada retail dan juga ada project dan juga ada industri atau end users. Kita bagi menjadi 3 bagian besar, ada Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Dalam hari ini perlunya saya juga harus turun ke lapangan. Pada saat kita ke Jababeka, ke Cikarang, saya masih ingat dalam benak saya, waktu itu kita memiliki sebuah minibus carry, dan berikut dengan 6 sales saya ke Cikarang. Saya bersama-sama mereka mengedor satu persatu pabrik yang ada di Cikarang atau Tangerang untuk menjadi customer kami. Nah, dari database tersebutlah dengan ditunjang oleh seluruh stakeholder, baik itu dari karyawan, baik itu dari prinsipal, baik itu dari bank, sehingga kami bisa berkembang sampai saat ini. Mungkin banyak pertanyaan tadi yang kita sampaikan masalah krisis yang kita hadapi belakangan ini. Saya ingin sedikit sharing mengenai apa itu krisis dan bagaimana kita menghadapinya, versi saya sendiri. Krisis itu saya ibaratkan, mungkin seringkali kita mendengar bahwa orang tua kita sering bicara bahwa di setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Saya berulang kali mendengar, mengimani, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Tiap ada kesulitan, ada kesempatan. Sampai satu saat saya bisa menganalogikan bahwa itu dalam sebuah sirkuit balapan motor. Jadi sirkuit itu ada track yang di tikungan. Tikungan itu ada krisis, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di tikungan itulah seorang Valentino Rossi menyalip kompetitornya. Tapi kalau garis lurus untuk Yamaha, Suzuki, dan Honda akan sama. Karena teknologi mereka tidak akan jauh berbeda. Yang membedakan adalah pengendaranya. Makanya di setiap tikungan itulah kesempatan kita untuk menyalip kompetitor. Apa yang kita perlukan untuk menyiapkan tikungan itu sendiri atau krisis? Pertama, kita harus punya keberanian. Beberapa orang begitu menghadapi tikungan, dia akan mengerem sampai dengan 20 km per jam. Beberapa
mungkin bisa menikung dengan 80 km per jam. Tapi seorang Valentino Rossi, dia bisa menikung dengan 150 km per jam. Disinilah keberanian. Banyak daripada kita sebagai pengusaha atau CEO, begitu melihat krisis, semua rem tangan, rem kaki kita injak semuanya. Sehingga perusahaan tidak bisa bernafas kembali. Setelah kita mengambil keberanian, diperlukanlah bagaimana kita melakukan perhitungan. Karena seorang Valentino Rossi tidak mungkin kita copy. Kita tidak seahli mereka. Kita mencari beberapa option. Option pertama, 2, dan 3. Dengan menghitung risiko yang manageable. Ya, risiko masing-masing. Jadi option 1 misalnya sangat agresif, di mana mungkin risikonya tinggi, 2 dan 3. Kita pilihlah option di mana paling tinggi performanya, tapi risiko yang masih manageable. Kalau kita pilih risiko yang paling rendah, pastinya kita akan hasil yang paling rendah. Tapi kita harus mencari adalah risiko yang paling manageable. Jadi risiko yang bisa kita kuasai dan produktivitas yang paling tinggi. Setelah kita mulai perhitungan, kita harus sering-sering berlatih dengan opsi yang kita pilih. Ya, seringkali misalnya kita sudah pilih mengalokasikan beberapa customer kita untuk yang tetap kita pertahankan. Kita bikin stress test, kira-kira ke customer ini kalau COVID atau resesi, berapa besar dampaknya buat perusahaan, berapa besar risikonya buat jadi bad debt. Demikian buat inventory, berapa besar inventory yang harus kita siapkan yang cukup aman tapi terkendali. Nah, 3 ini yang saya gunakan selalu, bagaimana kita punya tetap berani, jadi begitu krisis, saya selalu waspada, tapi tidak langsung harus rem tangan dan rem kaki. Kita berhitung dan kita melatih. Nah, bagaimana aplikasinya dalam COVID-19 ini? Nah, ini salah satu gambar bahwa itu journey saya. Ya, kalau by plan saya garis lurus, tapi kenyataannya saya sebagai seorang CEO, segala business entrepreneur, merasakan bagaimana naik turunnya usaha, ya, dan masalah bertubi-tubi, kadang harus naik dan turun lagi paling bawah, naik lagi, turun lagi, dan itu diperlukan suatu mentality yang strong. Nah, untuk COVID tahun 2020 ini, jadi pada saat awal kita meminimalkan risiko yang ada. Pada saat itu, saya masih ingat 2020, pada saat COVID itu datang, kita ini langsung review masalah aset yang utama. Apa itu aset utama? Pertama, aset utama kita adalah manpower. Manpower itu kita berikan vitamin, kita berikan masker setiap hari, kita siapkan oksigen, kita berikan ketenangan buat karyawan bahwa kita siap menghadapi COVID. Dan itu kita berikan selama mungkin 2 tahun untuk semua perangkat. Dan kita pun waktu itu menyediakan oksigen dan kita memberikan kesempatan bisa dipinjamkan untuk keluarganya di ring 1. Jadi hanya bisa dipinjamkan sampai ke level orang tua dan adik kakak. Nah, setelah karyawan kita anggap itu aman, kita mereview, kita punya AR, kita punya account receivable. Saya masih ingat saya meeting dengan tim saya setiap hari sampai jam 2. Karena ribuan customer saya harus evaluasi. Mana customer yang kita pertahankan, mana yang kita turunkan, atau bahkan kita harus tendang. Terutama adalah debitur-debitur atau customer yang volumenya besar, atau yang memang modelnya bayarnya suka terlambat. Nah, ini kita review. Kemudian yang ketiga adalah kita mereview inventory ataupun logistik kita. Seberapa besar inventory yang memang diperlukan. Kita turunkan beban tersebut supaya cost daripada inventory tidak bengkak. Karena pada saat itu tiba-tiba stok menumpuk karena untuk melakukan penjualan sangatlah sulit. Keempat itu adalah kita menurunkan biaya dan setelah kita menurunkan risiko, kita akan menstabilkan kinerja perusahaan dengan equilibrium yang baru. Setelah kita sudah menstabilkan, kita menaikkan performa. Nah, performa itu mendapatkan penawaran banyak bisnis baru dari prinsipal, extension daripada SKU dari prinsipal yang ada, dan juga cross-selling. Nah, ini singkat daripada apa yang kita alami dalam COVID. Dan mungkin saya ingin menyampaikan mengenai dream. Ya, saya akan menjadi, dream saya dalam 5 tahun ke depan adalah menjadi leading e-commerce player for distribution company, baik itu B2B dan B2C. Saat ini kita
mungkin cukup baik di offline, tapi kita akan menjadi leading company untuk e-commerce. Kesempatan bisnis seperti bus, Bapak Ibu sekalian. Dia akan datang terus, silih berganti, tergantung kesiapan kita. Kalau kita ready, kesempatan itu akan terus-menerus datang kepada kita.